Didukung oleh eksploitasi hutan adat, itulah perbincangan kita di pagi hari ini pemirsa. Dan langsung saya ingin bertanya ke Bu Sandra, ini kita melanjutkan dari segmen sebelumnya. Jadi sebenarnya yang dikatakan hutan adat dan milik masyarakat adat, itu di mana, berapa banyak cakupannya? Tadi Pak Abdan menyampaikan sekitar 40 juta 47 ya, tapi juta. memang tidak ada data yang fix. Karena sampai sekarang tuh belum pernah ada survei negara atas berapa luas wilayah adat dan berapa luas hutan adat. Karena hutan adat kan bagian dari wilayah adat. Ya. Oke, itu dia ya pastinya. Tapi yang dimaksud dengan masyarakat adatnya sendiri nih Pak Abdon, sudah ada aturannya belum sih? Jangan-jangan nanti ada yang ngaku-ngaku, saya ini masyarakat adat, bagaimana nanti? Sebenarnya sudah, itu tadi yang di konstitusi kita itu sebenarnya dijelaskan di sana, masyarakat adat itu yang memiliki hak asal usul, yang sejarahnya sebenarnya sudah hadir jauh sebelum negara ini terbentuk. Tapi administrasi sudah benar atau bagaimana? Enggak, justru tidak ada administrasinya. Jadi setelah Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan masyarakat adat itu harus diakui, dihormati, dilindungi oleh negara, negaranya sendiri dalam hal ini, penyelenggara negara, pemerintah, nggak membuat administrasi. Jadi diakui hanya kata-kata saja. Kan mestinya setelah diakui, dibuatkan kalau begitu siapa saja masyarakat adat, di mana saja wilayah adatnya, dibuat administrasinya. Sampai hari ini tidak ada. Bahkan misalnya di BPN. Di BPN itu yang ada sistem administrasi tanah hanya sertifikasi tanah individual. Padahal hak-hak masyarakat adat dari dulu juga ya lebih cenderung hak kolektif komunal. Artinya sistem administrasi pertanahannya harus untuk hak-hak komunal dong. Ya kan? Wilayah adat yang di dalamnya ada kampung dan lain-lain. Ya, yang mana wilayah adat, yang mana tidak, nggak ada administrasinya. Ya, jadi, ya karena itu kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya menjadi substansi dasar nantinya dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat yang saat ini akan berlangsung antara DPR dengan pemerintah Republik Indonesia dengan Presiden. Ya, inilah sebenarnya yang selama ini terabaikan. Tidak ada sistem administrasi baik terhadap keberadaan masyarakat adat, terhadap wilayah adatnya, terhadap hukum adat dan peradilan adatnya, terhadap kelembagaan adat. Jadi suasananya remang-remang, Chandra, antara ada dan tiada. Disinilah bermasalah semua. Jadi dengan adanya pengabulan oleh MK ini, langkah yang pertama harus dilakukan adalah administrasi tadi? Atau pertama, ya, kalau administrasi masyarakat adat kan nanti disiapkan lewat RUU Masyarakat Adat, ya. Yang penting itu segera disahkan lah, kan Presiden sudah keluar ampres dan menunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan untuk membahasnya bersama DPR RI. Ya, DPR RI kan ini hasil inisiatifnya, jadi sebenarnya tinggal jalan. Ini sahkan cepat supaya ada sistem administrasi terhadap masyarakat adat. Yang kedua, Presiden. Ya, karena Presiden kepala pemerintahan segera keluar impres, memerintahkan seluruh instansi pemerintah, pusat, daerah, supaya melaksanakan keputusan ini, melakukan identifikasi masyarakat adat, inventarisasi masyarakat adat, pemetaan wilayah adat, bersama-sama dengan masyarakat adat. Aman akan selalu siap bekerja sama dengan pemerintah. Ya. Tapi impresnya keluar segera. Kan itu gitu. yang harus ditunggu ya. Harus. Pak Jeffrey, ini kalau kita berbicara mengenai tata kelola ya, terutama konflik yang sering terjadi antara lain ini terkait biasanya dengan kelapa sawit ini. Bagaimana sih Anda melihat nantinya dengan pengabulan MK ini, efektivitasnya bagaimana nanti? Saya pikir sebelum diefektifkan gitu ya, ada beberapa penyebab konflik. Pertama itu seperti tadi itu, izin lokasi yang dikeluarkan kepala daerah terlalu mudah tanpa pernah melihat ada masyarakat tinggal di situ. Terus batas antar desa, batas administratif tadi gitu. Nah, yang kedua yang sering juga muncul itu perusahaan itu merasa sudah dapat kepastian hukum dan haknya ketika sudah pegang izin lokasi tadi. Ada yang langsung main babat, ada yang sebagian ini menjanjikan kompensasi gitu ya. Tapi ya tadi karena memang masyarakat itu kayak dibilang Bang Abdon nggak ada surat tanahnya atau surat apalah yang berbau admin, terakhirnya yang dibayar itu hanya tanaman yang ada di atasnya, Mbak. Nah, terus mereka juga janji ini hanya dipinjam selama satu periode HGU gitu. Setelah itu dikembalikan. Padahal kita tahu kalau itu udah dikasih ke
perusahaan pasti dapat tagihnya dari pemerintah tanah itu kembali. Nah, mudah-mudahan ya dengan keputusan MK ini tadi yang wilayah-wilayah yang belum ada kepastiannya terhadap perusahaan itu tapi udah dapat izin dari pemerintah itu maunya ditinjau kembali gitu. Nah, yang kedua itu masyarakat bisa ya saya setuju yang dibilang Bang Abdon tadi kalau ini bisa dipercepat posisi tawarnya mereka atas tanah itu sangat tinggi, Mbak. Oke, baik. Untuk Tapi kita harus menerima break atau dulu menolak sejenak itu, ini ya. ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami. Didukung oleh